warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa yang kami hormati Bu Hartati dan teman-temanku sekalian. Pada kesempatan ini kita kembali belajar bersama, tentunya di rumah masing-masing. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai bakteri Escherichia coli atau yang biasa disebut dengan E. coli. Nah, bakteri E. coli dia biasanya hidup di usus manusia ataupun hewan. Kebanyakan E. coli ini sebenarnya tidak berbahaya dan bagian penting dari saluran usus manusia yang sehat. Namun beberapa E. coli itu bersifat patogen, atau artinya ia dapat menyebabkan penyakit seperti diare ataupun penyakit di luar usus lainnya. Nah, jenis-jenis E. coli yang dapat menyebabkan diare dapat ditularkan melalui air dan makanan yang terkontaminasi atau melalui kontak dengan hewan atau dengan manusia, seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai struktur bakteri. Struktur bakteri dari yang terluar ada kapsul. Kapsul ini menyelimuti dinding sel. Setelah itu di bawahnya ada dinding sel, yang dimana dinding sel ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan dia memberikan perlindungan fisik serta menjaga sel agar tidak pecah di lingkungan yang memiliki tekanan osmotik yang lebih rendah. Dan di bawahnya ada membran plasma. Membran plasma ini dia membungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat yang ada di dalam sel dengan zat-zat di luar sel. Setelah itu sitoplasma sendiri ini adalah tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolisme sel. Dan ketika melihat sitoplasma, di sini ada bintik-bintik kecil. Bintik-bintik kecil ini disebut dengan ribosom. Ribosom itu adalah tempat untuk mensintesis protein. Nah, kita melihat apakah ini disebut dengan plasmid. Plasmid adalah DNA non-kromosom. Dan di tengah ini ada nukleoid. Nukleoid adalah pusat daripada sel. Dia mengatur bagaimana kerja sel dari semua itu, dan dia membawa gen yang paling banyak karena dia adalah DNA sirkuler, seperti itu. Dan ketika kita melihat, ternyata di luarnya masih ada bintik-bintik kecil seperti rambut-rambut kecil, seperti flagel tapi dia kecil, yang disebut dengan pili. Pili ini dia berfungsi untuk melekatkan ketika sel ini mengadakan konjugasi, maka perlu adanya pili ini agar dia dapat menempel untuk melekatkan antara bakteri sel dengan satu dengan sel lainnya. Nah, kita kembali lagi pada pembahasan dari bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini memiliki klasifikasi seperti ini: superdomain, phylogenetika, domain dia bakteria, filmnya proteobacteria dari kelas gamma proteobak, dan ordo Enterobacteriales, familinya Enterobacteriaceae, dan genus Escherichia dan spesiesnya coli. Makanya disebut dengan Escherichia coli. Nah, secara morfologi merupakan bakteri gram negatif dan dia berbentuk batang pendek atau bisa disebut dengan kokobacil, berukuran 1,1 sampai dengan 1,5 mm kali 2 sampai 6 mm. Volume selnya berkisar 0,6 sampai 0,7 mm kubik. Dan dia tidak berspora dan dia termasuk dari aerob, seperti itu. Nah, ini bentuk jika kita melihat dari mikroskop seperti ini bakteri E. coli. Dan secara fisiologi ia hidup di rentang suhu 20 sampai 40 derajat Celcius. Tumbuh dengan mudah pada medium nutrien yang sederhana, maka dia bisa ada di mana saja. Dan dia banyak ditemukan tentunya di dalam usus besar manusia sebagai flora yang normal. Dan dapat menyebabkan infeksi primer
pada usus dan tentunya akan menyebabkan diare. Selanjutnya kita melihat patogenesis daripada E. coli ini. E. coli terdiri dari berbagai kelompok bakteri ya. E. coli yang patogen dikategorikan ke dalam patotip. 6 patotip dikaitkan dengan diare dan secara kolektif disebut dengan E. coli diare. Ada apa saja 6 ini? Ada E. coli enteropatogenik, E. coli enterotoksigenik, dan ketiga enterohemoragik, keempat enteroinvasif, kelima enteroagregatif, dan yang ketiga adalah yang keenam, yang terakhir adalah enteroinvasif E. coli. Dan penyakit yang kedua ada infeksi saluran kemih, ada sepsis, ada meningitis, bisa disebabkan dari E. coli juga. Nah, jika kita terinfeksi E. coli, akan terjadi gejala-gejala semacam berikut ini. Ada kram perut, tentunya kram perut akan terasa sakit, yaitu diare, muntah, dan jika terjadi demam, itu pasti di kisaran di bawah dari 38 derajat Celcius. Upaya preventif agar kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri E. coli ada berbagai macam. Seperti yang pertama adalah kita untuk cuci tangan. Cuci tangan ini tentu penting. Bagaimana kita mencuci tangan setelah kita dari kamar mandi, sebelum kita menyiapkan makanan, dan sebelum kita makan, setelah kita makan, itu tentu penting. Dan kita setelah kita menyentuh hewan, itu tentu kita harus mencuci tangan. Setelah itu masalah daging dengan menyeluruh. Nah, daging sapi ini itu harus dimasak di kisaran suhu 70 derajat Celcius. Setelah itu hindari meminum susu yang mentah. Jadi perlu susu yang dipasteurisasi gini ya. Jangan sampai kita meminum susu yang mentah. Perlu untuk dipasteurisasi atau dimasak terlebih dahulu. Setelah itu hindari menelan air dari kolam ketika kita berenang. Jangan sampai kita menelan air, atau ketika kita ada di kolam, itu kolam ikan atau kolam aliran air di sungai, kita lebih baik kita jangan sampai menelan air itu. Dan terakhir yakni mencuci peralatan makan kita ketika setelah menyentuh daging yang mentah atau setelah kita gunakan, kita perlu mencucinya dengan bersih agar tidak terkontaminasi dengan bakteri. Begitu penjelasan saya mengenai bakteri E. coli. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dengan banyak belajar dan beribadah, dan tentunya kita tetap sehat dengan di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.